Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali kami berdua kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam program Apa Kabar Parepare. Johar, apa nih salah satu informasi utama kita dalam Apa Kabar Parepare hari ini? Iya, Rianti Sulaiman, satu warga kota Parepare terkonfirmasi positif COVID-19 dan saat ini telah dirawat di Rumah Sakit Umum Andi Makassar, kota Parepare. Makanya pemirsa jangan kemana-mana, mari kita ikuti bersama Apa Kabar Parepare selengkapnya. Tetap bersama saya, Johar Manikam. Dan saya Rianti Sulaiman, dan inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, aksi solidaritas ditunjukkan berbagai pihak dan kalangan untuk rakyat Palestina. Di kota Parepare, sejumlah komunitas dan organisasi berkumpul menamakan diri mereka Parepare Bersatu untuk Palestina, melakukan penggalangan dana dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Parepare Bersatu untuk Palestina melakukan aksi penggalangan dana untuk Palestina pada Selasa, 18 Mei 2021. Aksi tersebut merupakan gabungan dari beberapa komunitas dan organisasi. Koordinator aksi Ogi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan aksi kemanusiaan untuk membantu Palestina melihat serangan Israel yang menghancurkan Palestina yang membuat hati seluruh dunia teriris. Sungguh sangat teriris hati kami melihat saudara-saudara kami yang tertindas, yang sangat dihancurkan oleh tentara Zionis Israel. Mari kita sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita, semoga saudara kita dikuatkan, semoga Allah melindungi mereka. Ogi menambahkan, aksi tersebut akan dilakukan secara berkesinambungan dengan berbagai kegiatan seperti galang dana, donasi ngamen amal, penjualan atribut, dan donasi mentransfer rekening. Aksi tersebut juga menerapkan protokol kesehatan serta membagikan masker ke pengguna jalan. Di hari pertama telah terkumpul donasi kurang lebih 7 juta rupiah. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sejumlah petugas melakukan penjagaan ketat di Pelabuhan Nusantara menyusul banyaknya penumpang yang turun usai berakhirnya larangan mudik Lebaran yang diberlakukan pemerintah. Pasca larangan mudik, penumpang kapal yang turun padati Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Para penumpang kapal ini mengaku baru bisa mudik ke kampung halaman usai berakhirnya larangan mudik. Kapal yang bersandar di Pelabuhan Nusantara ini merupakan kapal pertama usai larangan mudik pada Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah kemarin. Kalau lihat kondisi malam tadi sih ada yang di luar, ada yang di dalam, ada yang depan WC. Cukup padat Bu ya? Padat lah. Ini baru sempat mudik atau? Baru sempat mudik, karena kemarin mau mudik nggak bisa. Kedatangan penumpang dijaga ketat oleh pengamanan dari TNI dan kepolisian serta instansi terkait. Penjagaan ketat dilakukan dari dermaga hingga akses keluar dermaga. Sebelumnya, penumpang wajib memperlihatkan surat keterangan rapid antigen sebelum meninggalkan pelabuhan. Pengamanan penumpang kita lakukan pada hari ini karena ada kedatangan dari KM Trisoya dari Kalimantan. Kemudian langkah-langkah yang diambil, kita sudah berkoordinasi dengan pihak pelabuhan dan kesehatan untuk melaksanakan rapid test terhadap penumpang yang tidak memiliki rapid test ataupun secara acak kita ambil sampel. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, PT Jasnita Telekomindo Rabu 19 Mei diterima di kota Parepare. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan peralatan telekomunikasi hingga jasa sistem komunikasi ini melakukan persentase terkait produk, layanan, kebutuhan teknis, serta biaya untuk implementasi layanan yang dikelola oleh PT Jasnita Telekomindo. PT Jasnita Telekomindo yang berkantor pusat di Jakarta melakukan persentase produk layanan digitalisasi dengan pemerintah kota Parepare. Persentase tersebut dibawakan oleh bisnis deployment PT Jasnita Telekomindo, Sony Saputra Saranani.
perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar peralatan telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan kabel maupun tanpa kabel, serta jasa sistem komunikasi ini diterima oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr. Randa Haja Aminah Amin di ruang lounge B.J. Habibie pada Rabu 19 Mei 2021. Kegiatan presentase yang berlangsung di ruang lounge B.J. Habibie, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Haja Aminah Amin didampingi Kepala Dinas terkait diantaranya Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Kepala Pelaksana BPBD Kota Parepare. Dalam pelaksanaan presentase tersebut, PT Jasnita Telekomindo memberikan informasi terkait produk, layanan, dan kebutuhan teknis maupun personil serta biaya untuk implementasi layanan yang dikelola oleh PT Jasnita Telekomindo. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, mengantisipasi penyebaran COVID-19 dan varian baru, Satpol PP melakukan sidak di sejumlah tempat hiburan dan pusat kebugaran. Bahkan Satpol PP menghimbau kepada para pemilik usaha panti pijat agar tidak melayani pengunjung yang datang. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare kembali gencar melakukan patroli untuk mengawasi tempat-tempat hiburan dan pusat kebugaran agar tidak melanggar protokol kesehatan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Muhammad Ansar mengatakan pihaknya terjun melakukan pengawasan untuk menjaga zona hijau Kota Parepare dari COVID-19. Ia pun menegaskan kepada para pemilik usaha agar sementara tidak melayani pengunjung, khususnya pusat kebugaran seperti panti pijat, karena rentan terhadap penularan COVID-19. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya gelombang kedua kasus COVID-19 di Kota Parepare yang kini sudah berada pada zona hijau dan meminta kepada seluruh pemilik usaha agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Tempat pijat saya kunjungi sekarang, ternyata ada yang bukan buka, dia cuma membersihkan di dalam, tapi itu alasan mungkin bagi saya, tapi saya tidak tahu, saya tidak bisa toleransi yang pasti bahwa kapan dia coba-coba buka, saya pasti saya menghindari, apalagi kondisi sekarang ini kita wanti-wanti mudah-mudahan tidak terjadi setelah selesai Lebaran. Alhamdulillah Kota Parepare ini kan sudah zona hijau, kita tetap mempertahankan itu sehingga kami bersama teman-teman dari tim Satuan Polisi Pamong Praja kembali keliling mengantisipasi jangan sampai ada tempat pijat yang coba-coba membuka. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare terus melakukan pengawasan terhadap warga negara asing dengan meningkatkan dan menjalin sinergi dengan sejumlah instansi terkait yang telah tergabung dalam tim PORA. Awal Januari tahun 2021 hingga saat ini, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare telah berhasil melakukan tindakan pendeportasian terhadap 2 warga negara asing asal Filipina dan Malaysia. Awal Januari tahun 2021 hingga saat ini, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare telah berhasil melakukan tindakan pendeportasian terhadap 2 warga negara asing, di antaranya WNA asal Filipina pada bulan Januari melalui pintu keluar negara berupa tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI Darat Entikong di Kalimantan Barat, dan WNA asal Malaysia pada bulan Maret lalu melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berdasarkan hal tersebut, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare melalui Kasubsi Intelijen Keimigrasian Heru Dwi Mulyawan mengungkapkan, saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah kerja Kanim Parepare. Salah satunya terus meningkatkan dan menjalin sinergi dengan sejumlah instansi terkait yang telah tergabung dalam tim PORA atau tim pengawasan orang asing. Kantor Imigrasi Parepare di tahun 2021 sudah mendeportasi 2 warga negara asing. Pertama warga negara asing asal Filipina, terus yang kedua warga negara asing asal Malaysia. Untuk pendeportasian yang pertama itu pada bulan Januari kita melaksanakan deportasi lewat PLD Entikong. Terus yang kedua deportasi itu pada bulan Maret ya, sebelum puasa. Kita mendeportasi warga negara asing warga Malaysia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Untuk pengawasan terhadap orang asing di wilayah kerja Kanim Kelas 2 TPI Parepare, kita itu sudah membentuk tim pengawasan orang asing. Jadi kita mungkin berkolaborasi atau bersinergi
untuk pengawasan orang asing di wilayah kerja kita, kantor imigrasi kelas 2 di Parepare. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan pendidikan ahli waris para pekerja yang meninggal dunia, BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan nilai jumlah manfaat yang sebelumnya hanya 12 juta untuk satu orang penerima menjadi 174 juta rupiah untuk 2 orang anak. Beberapa waktu lalu, BPJS Ketenagakerjaan telah melaunching penyaluran beasiswa secara simbolis dan dilakukan secara serentak di 33 provinsi di Indonesia. Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada ahli waris peserta yang mengalami resiko meninggal dunia maupun meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Parepare Arfiani mengungkapkan pengajuan beasiswa mengalami peningkatan manfaat dari tahun-tahun sebelumnya. Manfaat beasiswa ini naik signifikan dari 12 juta untuk satu orang anak menjadi maksimal penyaluran sebesar 174 juta rupiah untuk 2 orang anak, mulai dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi. Kami sudah lakukan launching di kantor pusat terkait dengan penyaluran beasiswa. Jadi beasiswa ini sudah bisa dilakukan untuk pengajuan atau penjelasan klaimnya untuk pengajuan beasiswa. Untuk pengajuan beasiswa ini mengalami peningkatan manfaat dari tahun-tahun sebelumnya, di mana untuk penyaluran beasiswa saat ini itu diberikan kepada 2 anak dari tenaga kerja yang mengalami resiko meninggal dunia maupun meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Nah, untuk beasiswa ini diberikan kepada 2 orang anak dengan maksimal penyaluran sebesar 174 juta mulai dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi. Adapun kriteria anak yang dapat menerima beasiswa yakni belum bekerja, belum menikah, dan di bawah usia 23 tahun. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Usai libur Lebaran, satu warga Parepare terkonfirmasi positif COVID-19. Pasien tersebut pasalnya memiliki riwayat perjalanan dari Papua selama sebulan dan bepergian ke Makassar sebelum Lebaran Idul Fitri. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Parepare merilis data yang menyebutkan 1 kasus aktif positif COVID-19 di Kota Parepare. Dari data tersebut hingga pertanggal Selasa 18 Mei 2021 memperlihatkan ada penambahan pasien positif yang saat ini dirawat di RSUD di Makassau. Hal itu disampaikan juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan virus corona Kota Parepare Rahmawati. Menurutnya saat ini pihaknya sedang melakukan penelusuran. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi RSUD di Makassau Haja Siti Mukarramah membenarkan ada 1 pasien positif COVID-19 yang masuk pada tanggal 14 Mei lalu. Pasien tersebut memiliki riwayat perjalanan dari Papua selama sebulan dan bepergian ke Makassar sebelum Lebaran. Selain itu, ada 4 pasien lainnya yang juga sementara dalam perawatan namun masih dalam kategori pemantauan. 3 pasien dalam kota dan 1 pasien luar kota. Ada pasien COVID sekarang ada 5 orang, dalam kota 4 orang, 1 dari baru laki-laki dan ada 1 positif dalam kota. Yang lain itu suspek. Kena virusnya itu di mana, Bu? Ini orang kena yang satu orang Parepare, 1 laki-laki dari baru dalam kota, ada yang positif. Tapi ini yang positif dari Papua 1 bulan yang lalu, 1 minggu sebelum Lebaran dia ke Makassar, pulangnya itu kena, berarti dia kena dalam perjalanan. Mukarramah menghimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Hari Raya menjadi momen untuk meningkatkan sinergitas media dan pemerintah daerah. Beberapa waktu yang lalu, manajemen Parepos melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kota Parepare yang diterima secara langsung Sekretaris Daerah Bapak Haji Iwan A. Saat APMSI.
Jajaran manajemen harian Parepos memanfaatkan momen Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah untuk menjalin silaturahmi dengan pemerintah daerah yang ada di wilayah kerjanya, termasuk di Kota Parepare. Kunjungan silaturahmi ke pemerintah daerah Kota Parepare dipimpin Direktur Harian Parepos, Dr. Andes Haji Mapiar HSMSI, dan diterima Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI di ruang kerjanya pada Rabu 19 Mei 2021. Ikut mendampingi Sekretaris Daerah pada kegiatan tersebut, yakni Asisten Bidang Pemerintahan Haja Aminah Amin, PLT Asisten Administrasi Umum Eko W. Aryadi, dan PLT Kepala Dinas Kominfo Parepare Amarun Agung Hamka SST PMSI. Sementara Direktur Parepos didampingi pemimpin redaksi harian Parepos, Salman Razak. Pada kesempatan tersebut, Direktur Harian Parepos Dr. Andes Haji Mapiar HSMSI menyampaikan bahwa kunjungan silaturahmi ini bertujuan untuk menjalin kemitraan dan sinergitas dengan jajaran pemerintah Kota Parepare. Selama ini Pak Wali, Pak Sekda, dan segenap di Parepare ini pejabatnya Pak sudah banyak memberikan bantuan kepada kami selaku media. Tentu kan kita juga ingin, yang kedua Pak, tentu saya ingin selaku pimpinan di sini ingin mengetahui kebijakan-kebijakan Pak Wali, Pak Sekda, dan pejabat-pejabat yang ada di sini sehingga sinergitas ini bisa tetap kita pelihara, Pak. Sementara Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI menyambut baik kunjungan silaturahmi yang dilakukan oleh jajaran manajemen Parepos. Kali menyambut baik ini yang disampaikan Pak Haji Mapiar terkait dengan kerjasama pemerintah kota. Memang salah satu pilihannya Parepos. Iya, salah satu pilihan dengan segala macam dinamika perkembangan media yang ada, baik melalui online, kemudian dengan adanya new media, media sosial dan sebagainya. Tetapi ada juga ruang tersendiri bagi media cetak, dalam hal ini Parepos, apalagi Parepos sekarang sudah dilengkapi dengan media online, parepos.co.id. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Apa Kabar Parepare kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan setiap program kami di TV Peduli Parepare. Saya Adrianti Sulaiman. Saya Johan Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.